touch, I could with you, with you, with you, with just one touch, I could feel my body giving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alan Smolam. Saya Abdul Latif. Bahkan nama saya Adi Ramadan. Saya Abdul Latif. Saya Raffi Aliansyah. Nama saya Fadil Rahman. Kami dari kelompok 5, tugas perkembangan peserta didik, tugas Bu dosen Uniken untuk di sekolah. Nama sekolahnya Fatul Bari SMA IT Fatul Bari. Iya. Terima kasih kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Negeri Jakarta ingin mengerjakan tugas PPD. Kami dari kelompok 5 yang ingin mewawancarai Ibu Sinta Handayani, biasa dipanggil Ibu Sinta. Bu Cinta. Bu Cinta ini ngajar di kelas berapa kalau gitu? Aku ngajar di SMP, di SMA juga. Kalau di SMP aku ngajar di seni budaya, kalau di SMA ke prakarya dan kewirausahaan. Kalau pengalaman mengajarnya kalau boleh tahu? Aku mengajar udah di dari 2005, berarti 20 tahun, 21 tahun berarti. Ngajarnya? Kalau boleh tahu pendidikannya Sampai S1 SPD jadi sampai aku ini kita di sekolah di Kompes, kebetulan Kompes Fakultas Indonesia, tapi ada sekolah umum di SMP IT sama SMA IT Fakultas alamatnya di Gang Haji Neren di Kali Abang, belum Kali Abang Bekasi. Oke. Kita langsung ke pertanyaannya aja, Bu. Pertanyaan yang pertama yang mau kita ketahui ini apa sih yang Ibu ketahui tentang pertumbuhan dan perkembangan peserta didik? Pertumbuhan dan perkembangan peserta didik itu kayak pertumbuhan itu lebih kayak dari fisik, dari dia sebelum masuk ke sini sampai setelah di sini. Kebetulan di sini pondok pesantren yang memang kita tahu persis perkembangannya karena mereka tinggal di sini. Dari sebelum mereka dari awal mula mereka di sini, terus menjalankan beberapa tahun di sini itu terlihat dari fisiknya, terutama ya perkembangan fisik dan sebagainya itu mulai terlihat. Kemudian dari apanya perkembangannya itu lebih ke apa ya, ke emosionalnya, lebih ke apa namanya, psikologinya, kognitifnya, sosialnya yang tadinya lebih perkembangannya itu yang tadinya anaknya misalnya apa ya, introvert, karena bareng-bareng ya di sini karena nyampur kan, karena setiap hari mereka nyampur, jadi mereka mulai membangun, mereka bersosialisasi. Jadi extrovert juga enggak sih, tapi paling tidak membangun lah ya mereka. Bisa bersosialisasi dari segi emosionalnya yang tadinya mungkin di rumahnya dia apa dia sekarang sudah mulai berbagi, ya kan, karena mereka tuh tinggal di sini, jadi mau tidak mau mereka ditekankan untuk saling, nanti saling kan, saling itu ya saling berbagi, saling peduli, itu sih kalau di sini, karena Oke, tadi kan kita udah tahu tuh apa yang Ibu ketahui tentang pertumbuhan dan perkembangan pendidik. Terus aku juga mau tahu dong apa yang dilakukan di kelas untuk mengamati tahapan karakteristik perkembangan pendidik. kalau di dalam kelas kan kita banyak anak-anak itu dengan karakternya itu berbeda-beda, dengan pola pikir berbeda-beda, dengan tingkah laku berbeda-beda. Kita mengamati yang memang satu persatu dengan caranya dengan tetap pengamatan si A kita memahami si
seperti apa. Dan masing-masing individu itu kita tidak bisa memperlakukan sama, paham nggak? Jadi misalnya kita punya murid si A, sifatnya ini temperamen, dikit-dikit marah sama temannya. Jadi nggak mungkin kita memperlakukan dia sama temannya yang si B itu, dia orangnya lebih adem. Jadi ada trik-trik kita jadi guru. Jadi kayak misalnya si A orangnya suka marah-marah, jadi enggak. Kita tuh harus gimana caranya supaya dia adem. Dengan cara ya ngomongnya dengan bahasa-bahasa yang mungkin lebih lembut. Jadi mungkin orangnya harus berkasih. Terus untuk orang yang murid atau siswa yang biasa-biasa aja, mungkin kita global sama. Jadi Ibu kita ke pertanyaan ketiga. Jadi pertanyaan ketiga ini menurut Ibu faktor apa aja nih yang mempengaruhi perkembangan peserta didik? Faktor mempengaruhi perkembangan peserta didik itu terutama dari lingkungan keluarga. Itu udah pasti. Di saat lingkungan keluarga baik-baik saja, otomatis anak itu akan baik-baik saja. Mau bagaimanapun di sekolahnya, kalau di lingkungan keluarga atau di lingkungan rumah itu keadaan oke, semuanya akan oke. Karena semua berkesinambungan antara di sekolah dan di itu tahu aku ya. Jadi kalau anak ada bermasalah di rumah, apapun dari lingkungan sosialnya maupun di teman-temannya, itu akan terbawa ke sekolah. Dia akan cenderung lebih tidak memperhatikan atau malas belajar atau malas mengikuti. Tapi kalau di rumahnya oke, lingkungan sosialnya oke, dia akan semangat sekolah. Itu faktor utama itu di keluarga. Tapi balik lagi ke individunya. Kalau si individunya ini anaknya ini bisa memilah mana di rumah mana di sekolah, nggak masalah. Tapi kebanyakan itu akan terbangun. Nanti Bu, dan yang keempat, bagaimana Ibu menerapkan teori behavioristik pada peserta didik Ibu di kelas? Teori behavioristik itu kan lebih pengamatan, sebenarnya lebih pengamatan kan? Pengamatan secara apa? Bisa diukur, pengamatan sih perilaku. Bisa kita lihat dari perilaku peserta didik. Kalau misalnya di kelas kita biasa mengajar melihat dia biasa-biasa saja, sewaktu-waktu ada yang tingkahnya atau perilakunya beda dari biasanya, kita akan tahu. Dan itu bisa kita amati. Itu secara tidak langsung guru itu pasti mengamati semua peserta didik kan? Iya. Dengan kita yang paham setiap hari mereka tinggalnya bagaimana, itu ada tingkah yang agak luar biasa atau berbeda. Pasti kita akan tegur. Pasti kita akan cari tahu kok dia begini sekarang. Kenapa? Itu bisa dilihat, bisa diamati secara dari visi. Itu terlihat. Itu misalnya contoh dia lagi kalau di SMA misalnya, contoh dia lagi suka sama orang, ya, lagi suka sama seseorang, itu akan terlihat. Itu kita pasti, ini anaknya begini. Nah, baru deh kita, nanti ini udah disuka sama si ini, itu akan berbeda. Itu pengamatan secara langsung. Nanti kita akan paham kalau bertemu peserta didik, akan paham karena setiap hari kita akan bertemu mereka. Itu dengan tingkah yang beda aja kita bertahu. Dengan tingkah yang beda aja kita bertahu. Jadi guru itu beda. Oke, Bu, lanjut ke pertanyaan kelima. Bagaimana Ibu menerapkan teori psikoanalisa pada peserta didik di kelas? Perkembangan dan apa? Itu kayak motivasi gitu Bu, motivasi Ya, seperti yang aku tadi bilang, itu udah termasuk situ kan? Yang sebelumnya itu akan berkesinambungan, maksudnya kayak ini memberikan semangat, dorong, ya kan kayak gitu kan, ya dengan cara seperti ini. Yang tadi itu sama itu, dia memberikan dorongan kita, memberikan reward, memberikan applause, memberikan ya sesuatu kan dia langsung terpacu. Itu kan seperti itu sama, itu akan mentalnya ke situ. Jadi itu akan terus kayak apa ya? Kayak siklus dia. Itu iya, bisa berhubungan. Teori-teori itu berhubungan. Dia kan kayak siklus gitu. Secara tidak langsung itu kita menerapkan itu tanpa tahu itu teorinya
tapi kita terapkan. Baik Ibu, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana bagi Ibu menerapkan teori humanistik pada peserta didik di kelas? Humanistik itu membantu perkembangan secara individu. Jadi manusia manusia, ya kan? Jadi misalnya ada anak yang butuh perlakuan khusus, kita akan lebih ke sana. Secara tidak langsung, contoh misalnya satu kelas ada jumlah muridnya, jumlah siswanya 20 orang. Ada satu yang berbeda, tidak mungkin kan semuanya saat di kelas kita menyamakan semua. Tapi ada pendekatan ke spesifik ke sana, jadi memanusiakan manusia. Jadi untuk melakukan perkembangannya. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu nih menerapkan teori tentang konstruktivis Secara aktif, tidak pasif. Jadi siswa dalam kelas itu aktif, begitu kan? Maksudnya tidak menerima pasif. Jadi dibilang pasif itu guru hanya menjelaskan saja, tapi siswanya diem. Itu teori itu. Jadi guru hanya menjelaskan. Kita sebagai guru harus merangsang mereka. Ada rangsangan-rangsangan yang mereka aktif. Contoh, kalau saya, ini kita kasih contoh aja ya, lebih gampangnya ke contoh. Misalnya, kalau misalnya kita menjelaskan tentang tumbuhan, misalnya tumbuhan ke mereka, tumbuhan berbiji atau tidak berbiji, gitu kan? Yang IPA misalnya, kita kasih rangsangan mereka, jadi mereka aktif. Jadi kita tidak menjelaskan dulu, mereka merangsang mereka dulu dalam rangsangan. Contoh, tahu nggak sih pohon mangga? Tahu Bu? Ada bijinya nggak? Ada. Emang pernah? Coba bijinya berapa? Satu, dua. Pasti ramean kayak gitu kan? Satu bijinya dua. Coba kita belah. Nah kalau biji kayak gitu tuh pohonnya gede nggak sih? Gede. Akarnya kuat nggak? Kuat. Itu dibilang akar apa? Kartu nggak Bu? Itu merangsang. Paham nggak maksudku? Nah, jadi kita guru itu merangsang. Jadi aktif, dipancing. Jangan kita ini pohon mangga ini tumbuhan berakar ini, tumbuhan berkeping ini dengan biji anak puyeng. Ya enggak? Kalau aku kayak gitu, tapi beda-beda ya. Karena aku bilang guru itu beda-beda. Kalau aku lebih suka kayak gitu. Kamu tahu nggak sih pohon jambu? Tahu. Pohonnya gede apa kecil ya? Merambat apa enggak sih? Enggak Bu. Ini pohonnya begini. Manis nggak buahnya? Terus pohon jambu itu ada jambu apa aja sih? Ibu nggak tahu deh. Oh jambu ini, jambu ini. Itu kan merangsang. Nah itu seperti itu teorinya. Secara memancing. Jadi secara aktif, tidak pasif yang guru hanya menjelaskan, anak menerima, tapi tidak ada rangsangan untuk anak. jadi nggak ngerti ya? Bukan tidak ngerti, dia lebih menonton dikasih aja. Kalau aku lebih ngasih rangsangan. Kamu tahu ikan nggak sih? Contoh ikan. Tahu Bu? Ikan lele ini di mana ya? Di laut kan di sini. Jadi itu perbedaan. Ikan air tawar, ikan air laut. Ikan bernafas dengan paru-paru, bernafas dengan insang. Itu jadi itu napasnya pakai, kamu tahu itu nggak? Hiu. Hiu itu ya giginya tajam. Kalau anak kan pasti kayak gitu. Itu melahirkan apa bertelur dia? Ini bertelur dia, ini yang ini. Nanti dia akan coba lihat. Nah itu mau nggak mau dia buka buku. Itu rangsangan. Nah itu nanti akan seperti itu. Kalau kamu jadi guru nih nanti, jangan ngasih itu aja. Jangan ngasih, oh ini kayak gini nih, kayak gini. Enggak. Contoh misalnya kalau kalian guru olahraga, ini bola apa ya? Bola basket, bola voli, bola ini, bola apa ini misalnya. Ini kalau begini enak ya? Ini apa nih namanya? Kita akan satu. Jadi kita memberikan rangsangan. Mau nggak mau apa ya itu ya namanya ya. Mereka apa ya itu ya, apa ya itu ya. Mereka ribut sendiri, biarin mereka ribut. Dengan mereka ribut di kelas dalam konteks belajar itu aktif. Oke Bu, lanjut ke pertanyaan ke-9. Bagaimana Ibu terapin teori metodologi pada mahasiswa didik di kelas sendiri? Tadi kan ada sambungannya juga sama
psikoanalitis itu kan tentang pendekatan psikologi juga kepada anak-anak. Itu bagaimana menurut? Kalau ekologi itu kan lebih cenderung ke lingkungan, mempengaruhi ke lingkungan. Lingkungan tempat tinggal otomatis ya. Lingkungan di mana kalau secara ini habitatnya mereka lah, di mana mereka tumbuh kembang itu mempengaruhi. Tidak mungkin anak yang tinggal di perumahan akan sama dengan anak yang tinggal di perkampungan. Dari segi bahasa, dari segi mereka berbicara, dari tingkah laku mereka itu pasti jauh. Itu mempengaruhi. Dan kita harus memahami. Ya. Ini Bu, pertanyaan terakhir. Jadi menurut Ibu, pendapat Ibu, apa aja nih Bu yang paling perlu dipahami untuk guru, oleh guru untuk mengoptimalkan potensi peserta didik yang di kelas ini? Kalau menurut saya mengoptimalkan peserta didik agar semuanya baik, itu lebih melakukan pendekatan-pendekatan secara emosional. Jadi kita guru itu bukan hanya memberikan materi, memberikan pelajaran, tapi bagaimana cara kita mensupport anak peserta didik, mensupport mereka supaya lebih maju dari segi apapun dengan pendekatan-pendekatan yang mampu bisa bikin mereka itu berkembang dengan cara yang berbeda-beda, karena setiap karakteristik anak itu pasti berbeda. Jadi pendekatan-pendekatan apa yang cocok untuk anak itu di situ, agar mereka lebih baik, lebih maju, lebih berpotensi, lebih berprestasi. Jadi guru, kita sebagai guru tidak menyamaratakan, tidak menghakimi apapun itu, semua harus dapat rewardnya masing-masing. Jadi Bu, menurut Ibu, dari mana Bu yang paling Ibu yakin untuk peserta didik? Aku lebih, Apa yang lebih awal tadi kasih reward apa? iya, kalau aku lebih suka yang kasih reward. Itu yang paling. Itu yang paling kena itu di situ, karena mereka merasa dihargai. Walaupun mereka tidak bisa, kita tetap kasih oke, semangat, besok lebih baik lagi ya. Oke, cakep, pintar, bagus. Itu lebih ke kata-kata sebenarnya agak lebay sedikit, tapi mereka suka. Ya oke, yuk maju, yang paling ganteng, yang paling cakep. Aku suka itu seperti itu. Lebih melakukan pendekatan secara emosional, karena guru itu orang tua kedua. Jadi kita bukan hanya memberikan pelajaran, tapi kita mendidik anak kita. Kan semuanya anak kita didik dengan baik. Kita kan kepingin anak kita lebih baik. Nah, melakukan pendekatan-pendekatan sesuai dengan karakter masing-masing. Itu bisa. Oke. Sudah? Ya. Oke, cukup pertanyaan dari kami. Terima kasih dulu sudah menjawab pertanyaan kami, sudah sempat buat waktu video kami. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kelompok 5. Mohon maaf ya bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.